Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan, menguraikan tentang bagaimana mendapatkan kekayaan, mendapatkan keberhasilan secara finansial dari hal-hal yang kecil, yang kita anggap sepele, yang kita anggap remeh-temeh, yang kita anggap terhinakan, yang kita anggap menjadi sampah dan seterusnya. Tapi itu semua bisa menjadi sumber kekayaan kita, bisa menjadi sumber keberhasilan kita. Tentu hal ini kita harus punya pedoman. Pedomannya adalah sinergitas atau kerjasama saling menguntungkan. Kadang-kadang kita ingin punya usaha, ingin punya pekerjaan, ingin punya jabatan, padahal kita misalnya masih pengangguran, padahal misalnya kita masih tidak punya apa-apa, jangankan untuk makan, ya untuk kebutuhan kita sehari-hari pun kadang-kadang meminta pada orang lain tuh, atau menyandarkan diri pada orang lain. Nah, sekarang bagaimana kita membangkitkan hal tersebut dari kecil sehingga menjadi besar, mempunyai penghasilan yang tak terbatas kalau bisa, ya, mendapatkan penghasilan yang tetap, mendapatkan keamanan dalam sisi finansial, ya. Nah, dari konsep sinergitas ini yang pertama, ya, misalnya kita mau berusaha, mau berwirausaha dulu, ya, kita kepingin berwirausaha, kita lihat orang lain bisa omsetnya miliaran, orang lain bisa mendapatkan keuntungan puluhan ratusan juta dalam satu bulan, ya. Memang faktor keberuntungan di situ ada juga, tapi tidak semata-mata keberuntungan, karena keberuntungan itu terkadang hanya dimiliki beberapa orang, tidak semua orang. Nah, kita tidak meminta, tidak menginginkan dilahirkan dari keluarga miskin. Kita tidak menginginkan dilahirkan dari keluarga yang berantakan, misalnya. Itu kita tidak bisa memilih. Tapi hidup ini adalah pilihan, ya. Bagaimana pilihan ini kita bisa menjadi kaya atau kita menjadi miskin, dan itu tergantung kepada kita, kepada usaha kita. Kalaupun misalnya kita tidak kaya-kaya amat, ya paling tidak cukuplah untuk kehidupan kita, ya. Itu faktor keberuntungan, ya. Itu faktor nasib kita, takdir kita. Baru setelah kita berusaha, berikhtiar, tapi tetap begitu-begitu saja, ya, cuma bisa hidup begitu saja. Nah, itu baru kita berbicara masalah nasib atau takdir. Karena di situ kewajiban kita adalah selalu berikhtiar dan berdoa, ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita tadi ke masalah sinergitas, ya. Kita mau membangun usaha misalnya, ya, kita tidak punya duit sama sekali. Ceritanya kita tidak punya duit sama sekali, ya. Nah, kita harus selalu berpikir kecil dulu untuk mendapatkan hasil yang besar, ya. Berpikir kecil, berpikir kecil untuk mendapatkan hasil yang besar, ya. Karena tidak bisa semuanya adalah loncat-loncat, ya. Kecuali tadi keberuntungan bisa loncat, kalau keberuntungan, ya. Tapi kita tetap harus bertahap, ya. Nah, itu. Misal kita tidak punya modal sama sekali, ya. Tapi kita punya banyak teman, ya. Tapi kita punya banyak teman karena kita pergaulannya bagus, karena kita bicaranya bagus, karena kita, ya, selalu seia sekata dengan teman-teman. Nah, kita jalin pertemanan itu dengan baik, ya. Kemudian kita dapatkan referensi-referensi dari teman, ya.
Dengan referensi-referensi dari teman, kita mendapatkan modal, ya, kepercayaan modal. Kita mendapatkan peluang-peluang untuk usaha. Nah, disitulah pentingnya silaturahmi. Yang bagian dari sinergitas adalah silaturahmi. Ya, nah itu. Kemudian juga, ya, kalau kita misalnya mau berusaha, mau punya usaha, ya, kita kadang-kadang karena maunya besar terus, pada akhirnya besar tidak tercapai, kecil pun terabaikan, ya. Misal kita ini awalnya hanya jualan bakso, ya, karena punya modalnya kecil, dan itu pun pinjam dari teman, pinjam dari saudara, cuma berjualan bakso, ya. Kita selalu berpikirnya, waduh, saya cuma bisa jualan bakso, tidak punya kegengsi, tidak punya apa, kan itu. Tapi kalau kita berpikir, ya, kita berpikir besar, maka kita pasti akan berpikir, tahun ini saya jualan bakso, punya satu tempat jualan bakso, ya. Tahun kedua saya harus punya 5 tempat jualan bakso. Tahun ketiga saya harus punya tempat 100 tempat jualan bakso. Kemudian kita berpikir lagi, siapa yang mengerjakannya? Kalau kita sendiri tentu tidak mungkin, ya. Maka di situ kita berpikir kecil, ya. Berpikir kecilnya bagaimana? Ya, kita jualan bakso, ya. Kemudian kita jangan selalu mengharapkan untung yang besar, ya. Tapi untung yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja, ya. Itu satu. Terkadang kita kalau misalnya jualan bakso yang biasanya kita jual 5.000, begitu ada tamu, begitu ada orang lain yang lewat jadi 10.000, jadi 20.000. Nah, itu pada akhirnya mencederai pelanggan, yang pada akhirnya kita dijauhkan dari pelanggan, ya. Satu itu, ya. Jadi kita upayakan, ya, meskipun misalnya keuntungannya relatif kecil, ya, tapi kalau misalnya pembelinya banyak, dengan pelayanan kita yang bagus, dengan pelayanan kita yang ramah, pada ini banyaklah pembeli-pembeli yang datang ke kita. Apalagi misalnya tempat jualan baksonya, ya, ditata sedemikian rupa, ya, dengan sederhana tapi juga asli, enak dilihat, ya. Apalagi misalnya pakai warna-warni, ya, di logo, pakai logo perusahaan gitu. Dan kadang-kadang kita selalu lupa harus ada brand image, ya, image. Ya, kita buatkan logo. Ya, meskipun kita jualan bakso, kita buat logo, ya. Bakso apa misalnya? Bakso enak sekali, cap jempol, ya, kita bikin logo, ya. Kemudian juga kita selalu ingat, kita harus selalu mempromosikan jualan kita, ya, supaya pelanggan-pelanggan ingat selalu kepada kita, ya. Dengan ingat, terus enak rasanya bakso yang kita buatkan, tentu akan menjadi pelanggan tetap, ya. Begitu lewat ke satu jalan, karena kita yang mangkal di situ, ya, harganya relatif terjangkau, terus pelayanannya bagus, ya, apalagi ingat logonya, cap jempol kan begitu, pada akhirnya datang, ya. Bahkan ada yang sengaja, ya, mencari tukang bakso itu, ya. Nah, itu tentu kita harus selalu ingat promosi. Nah, promosi ini juga bekerja sama dengan orang lain, bersinergitas dengan orang lain, ya. Supaya apa? Supaya menularkan dari mulut ke mulut, ya, jualan bakso kita. Sehingga dengan dari mulut ke mulut kita punya pelanggan tetap. Kita tidak susah lagi mencari pelanggan, ya. Nah, itu. Sehingga pada akhirnya omsetnya yang tadinya misalnya sehari cuma habis 100 mangkok, ya, 2 minggu, 3 minggu menjadi 400 mangkok, 500 mangkok, 1000 mangkok mungkin. Akhirnya kita capek sendiri karena banyak yang membeli. Nah, sudah itu kadang-kadang kita berpikir, waduh, capek jualan bakso, banyak pelanggannya, ini udahlah capek, ngapain jualan bakso, capek, pindah, mendingan jualan apalagi misalnya. Itu kita kadang-kadang tidak fokus.
Kita sudah punya brand image jualan bakso. Kenapa kita tidak ciptakan jualan bakso lagi di tempat lain? Kita rekrut orang lain, kita rekrut saudara kita rekrut teman kita untuk sama-sama jualan bakso, ya, dengan cara kita, ya, dengan metode kita, dengan promosi kita, ya. Bila mana perlu kita punya duit, modalin orang lain tersebut, modalin saudara kita tersebut yang tadinya pengangguran menjadi punya pekerja, ya. Kita tata tempat jualan baksonya sesuai yang kita punya, karena kita sudah laku jualan baksonya, ya. Kemudian kita buat perjanjian di situ. Misalnya dari keuntungan 10%-nya untuk saya selaku pemilik modal, selaku yang punya manajemen bakso, ya. Sehingga dari situ tumbuh lapangan pekerjaan baru. Karena kita selalu bersinergitas dengan orang lain, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tumbuh dari tukang bakso 1, dari tukang bakso 2, tukang bakso 3 dengan merek apa? Misalnya Cipta Rasa, semuanya Cipta Rasa, dari mulai Garut, Cibatu, dari mulai Cibatu, Wanaraja, Sukawening, semua mereknya Cipta Rasa. Ya, karena kita yang punya brand image-nya Cipta Rasa, misalnya. Karena kita yang modalinnya, karena kita yang awalnya sukses, kemudian kesuksesan itu ditularkan kepada orang lain, ya, dibantu orang lain, sehingga kesuksesan kita dibangun oleh kesuksesan orang lain. Kita kadang-kadang selalu lupa bahwa keberhasilan kita, bahwa kesuksesan kita adalah dibangun di atas kesuksesan orang lain, ya. Tuh. Nah, kemudian juga yang selalu menjadi kendala dalam usaha itu kita, ya, lupa akan kewajiban kita, ya, terhadap Sang Pencipta, ya, bahwa dalam sebuah perjuangan, ya, dalam sebuah keberhasilan, ya, kita punya uang, kita punya harta, kita punya rezeki, itu ada hak orang lain. Sebagian ada hak orang lain, ya. Kita punya uang 200 juta, kita selalu merasa itu uang adalah uang sendiri, bukan uang orang lain, ya. Itu mutlak uang kita sendiri. Padahal di 200 juta itu ada juga orang lain, ada uang orang lain, ada hak orang lain. Maka kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infak sedekah, dan insya Allah itu akan berkah, ya. Itu konsep sinergitas pada usaha, ya. Kemudian juga ini kita kadang-kadang, usaha saya cuma jualan bakso, nggak setara dengan PT Agung Sedaya, dengan PT Juragan Lior, kan tidak setara dengan perusahaan-perusahaan besar yang lain, kan. Ya, kita selalu berpikir bahwa perusahaan kita itu betul-betul kecil, ya. Padahal perusahaan kita bisa menjadi besar dengan brand image yang besar, ya. Tapi kita buatkan kita buatkan kartu namanya, promosikan, ya. Kemudian kita setelah dipromosikan, kemudian kita buat bannernya, buat papan namanya yang bagus, ya. Di setiap tempat kita pasang, ya. Bahkan kita lihat, ya, bagaimana orang lain menggunakan kata-kata yang nyeleneh untuk menggiring pelanggan, ya. Misalnya kita jualan bakso Cipta Rasa tadi, ya, dari 10 km kita sudah pakai pelang nama, ya. Anda 10 km lagi menuju bakso Cipta Rasa, belokan Anda 5 km lagi menuju bakso Cipta Rasa. Pada akhirnya orang dibikin penasaran dengan itu, ya. Kemudian juga yang selalu kita ingin kembangkan bahwa kadang-kadang kita terlalu sulit atau terlalu pelit, ya. Cobalah buatkan promosi-promosi, ya. Buatkan misalnya, karena bakso kita demikian laku, ya, kita cari tempat lagi yang strategi, cari lagi promosi yang bagus, yang bisa bersaing dengan tukang bakso lain.
Itu saja yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.